Pandangan ini kemudian semakin memperkuat argumen bahwa kontroversi pertandingan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ketika publik hanya melihat satu momen tertentu, keputusan wasit mungkin terlihat kontroversial. Namun setelah seluruh kejadian dianalisis kembali, muncul gambaran yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya. Selama beberapa hari terakhir, pertandingan Argentina melawan Mesir terus menjadi perbincangan panas di seluruh dunia. Awalnya, publik sempat mengarah kepada tudingan bahwa Argentina, khususnya Lionel Messi, mendapatkan keuntungan besar dari keputusan wasit. Bahkan muncul narasi yang menyebut bahwa Mesir menjadi korban karena ada insiden Muhammad Salah yang dianggap seharusnya mendapatkan hadiah penalti. Namun, dalam skenario ini, situasi justru berbalik setelah sejumlah forum wasit internasional melakukan analisis ulang terhadap berbagai rekaman pertandingan dari banyak sudut kamera. Mereka membongkar fakta yang dianggap berbeda jauh dari yang sebelumnya beredar. Alih-alih Messi merampok pertandingan, justru muncul klaim bahwa Argentina dan Messi adalah pihak yang dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit sepanjang laga. Fakta pertama yang menjadi sorotan adalah sejumlah pelanggaran keras pemain Mesir yang dianggap sudah masuk kategori pelanggaran berat. Dari analisis rekaman pertandingan, terdapat beberapa momen yang dinilai seharusnya mendapatkan hukuman lebih tegas. Pelanggaran pertama datang dari pemain nomor 2 Mesir yang dalam pertandingan tersebut tercatat melakukan 2 pelanggaran keras. Dalam pandangan forum wasit, 2 aksi tersebut dinilai sudah melewati batas karena bukan sekedar menghentikan permainan, melainkan berpotensi membahayakan keselamatan pemain lawan. Kemudian pemain nomor 17 Mesir juga menjadi sorotan setelah dianggap melakukan pelanggaran keras yang seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat. Tidak berhenti di sana, insiden yang melibatkan Muhammad Salah dengan Alvarez juga kembali menjadi perdebatan. Dalam analisis ini, tackle tersebut dianggap sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan cedera serius. Jika seluruh insiden tersebut dihitung berdasarkan interpretasi paling ketat terhadap aturan pertandingan, maka muncul pandangan bahwa beberapa pemain Mesir seharusnya mendapatkan kartu merah dan Argentina berpotensi mendapatkan hadiah penalti. Hal inilah yang membuat sebagian pihak mempertanyakan mengapa keputusan wasit pada saat pertandingan tidak memberikan hukuman yang lebih tegas. Fakta kedua yang kembali dibicarakan adalah perlakuan terhadap Messi sepanjang pertandingan. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, Messi terlihat beberapa kali mendapatkan penjagaan ketat dengan kontak fisik berlebihan. Bajunya beberapa kali terlihat ditarik oleh pemain Mesir ketika ia mencoba melakukan pergerakan, namun wasit dinilai membiarkan situasi tersebut terus berlangsung tanpa memberikan peringatan keras. Bagi banyak pengamat dalam skenario ini, perlakuan terhadap Messi menjadi bukti bahwa pertandingan tidak berjalan sepenuhnya menguntungkan Argentina. Justru pemain terbaik Argentina tersebut harus menghadapi tekanan fisik yang luar biasa sejak awal pertandingan. Situasi ini kemudian memunculkan perdebatan besar. Sebagian publik yang sebelumnya menganggap Messi mendapatkan keuntungan mulai mempertanyakan kembali jalannya pertandingan. Mereka melihat bahwa 1 atau 2 keputusan yang menjadi sorotan tidak bisa dipisahkan dari puluhan kejadian lain yang terjadi selama 90 menit. Ada video 3 pemain Mesir lakuin red card foul. 1. Nomor 2 pencetak gol 2 kali. 2. Nomor 17 1 kali. 3. Salah nomor 10 1 kali. Kayak mau patahin kaki Alvarez. Maka seharusnya 3 pemain Mesir dapat kartu merah plus 1 penalti. Kenapa banyak yang bungkam bahas ini? Para pakar kok bungkam? Ujar forum wasit dunia. Tidak berhenti sampai di situ, perdebatan mengenai pertandingan Argentina melawan Mesir semakin memanas setelah muncul analisis dari sosok yang disebut memiliki pengalaman sebagai wasit internasional. Dalam skenario ini, mantan wasit internasional Jamal Al-Sharif justru memberikan pandangan yang berlawanan dengan publik yang sebelumnya ramai berkembang. Menurut analisisnya, sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan tersebut dinilai sudah tepat dan sesuai dengan aturan permainan. Ia menilai bahwa kontroversi yang muncul lebih banyak disebabkan oleh potongan-potongan kejadian yang tersebar di media sosial tanpa melihat keseluruhan konteks pertandingan.
Poin pertama yang menjadi sorotan adalah keputusan wasit membatalkan gol Mesir. Dalam pandangan Jamal Al-Sharif, keputusan tersebut dianggap benar karena terdapat alasan teknis yang membuat gol tersebut tidak bisa disahkan. Menurutnya, wasit memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan tersebut dan tidak semata-mata merugikan Mesir. Keputusan wasit untuk membatalkan gol Mesir adalah keputusan yang tepat, menjadi salah satu poin yang disebut dalam analisis tersebut. Kemudian mengenai insiden yang melibatkan Fathi, ia juga menilai bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti merupakan keputusan yang benar. Dalam pandangannya, kontak yang terjadi tidak memenuhi unsur pelanggaran yang cukup untuk menghasilkan tindakan penalti. Tidak semua kontak di dalam kotak penalti otomatis menjadi pelanggaran, karena wasit harus melihat intensitas, posisi pemain, dan apakah ada unsur menjatuhkan lawan secara ilegal. Hal yang paling mengundang perhatian adalah insiden Muhammad Salah. Sebelumnya banyak pihak menilai Salah seharusnya mendapatkan penalti setelah terjatuh di area pertahanan Argentina. Namun dalam analisis ini, keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti justru dianggap tepat. Bahkan disebutkan bahwa dari tayangan ulang, Salah dinilai melakukan aksi jatuh sebelum terjadi kontak yang jelas. Dalam pandangan tersebut, insiden itu bukan sebuah benturan keras yang menyebabkan pemain kehilangan keseimbangan, melainkan sebuah tindakan mencari pelanggaran atau diving. Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Salah adalah keputusan yang tepat. Dari tayangan ulang terlihat bahwa bukan terjadi benturan yang menyebabkan jatuh, melainkan pemain mencoba mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Menjadi kesimpulan dalam analisis tersebut. Pandangan ini kemudian semakin memperkuat argumen bahwa kontroversi pertandingan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ketika publik hanya melihat satu momen tertentu, keputusan wasit mungkin terlihat kontroversial. Namun setelah seluruh kejadian dianalisis kembali, muncul gambaran yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pada akhirnya, sepak bola memang selalu menghadirkan perdebatan. Namun rekaman lengkap, analisis profesional, dan pemahaman terhadap aturan permainan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah sebuah keputusan benar atau salah. Dan dalam skenario ini, berbagai analisis justru mengarahkan kepada kesimpulan bahwa bukan Messi yang merampok pertandingan, melainkan banyak keputusan wasit yang sebelumnya diperdebatkan ternyata memiliki alasan yang jelas. Pierluigi Collina. Dalam sepak bola, keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan tekanan publik, tetapi berdasarkan aturan dan fakta di lapangan. Setelah melihat kembali insiden tersebut, wasit harus dinilai secara objektif. Tidak semua jatuh di kotak penalti adalah pelanggaran, dan tidak semua kontak berarti sebuah kesalahan. Yang terpenting adalah menjaga integritas permainan. Messi maupun pemain lain harus mendapatkan perlindungan yang sama. Sepak bola harus dihormati melalui keputusan yang benar, bukan melalui opini yang paling keras. David Beckham. Messi tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk membuktikan dirinya. Kariernya sudah berbicara. Jika ada pemain yang dilanggar, maka aturan harus melindunginya, siapapun pemainnya. Kita harus melihat pertandingan secara keseluruhan, bukan hanya satu momen yang viral. Sepak bola membutuhkan keadilan, rasa hormat, dan objektivitas. Pada akhirnya, fakta di lapangan harus lebih kuat daripada opini. Rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi.
karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, God Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! I'm changing.